Assalamualaikum. Selamat datang pada media pembelajaran aljabar. Nah, untuk memasuki media pembelajaran aljabar, pertama-tama kamu perlu memasukkan nama kamu dan juga kelas. Nah, pertama-tama masukkan nama kamu terlebih dahulu. Kemudian kelas. Kemudian kita oke. Tunggu sebentar. Dan menu media pembelajaran aljabar sudah tersedia. Di sini terdapat 4 menu utama. Yang pertama ada profil kelompok, yang kedua ada KI dan KD, yang ketiga ada materi, dan yang keempat ada latihan soal. Nah, di sini pertama-tama kita perkenalan dulu ya dengan anggota kelompoknya. Terdapat 2 anggota kelompok. Yang pertama ada Mas Failul Mahmud dengan NIM 191010101043. Dan member kedua saya sendiri yaitu Karen Sandi Fenolia dengan 191010101071. Kita berdua berasal dari Universitas Jember. Nah, kemudian setelah kita perkenalan, kita memasuki KI dan KD. Yang pertama ada KI. Apa itu KI? KI adalah singkatan dari kompetensi inti. Di sini kita menggunakan KI 3 dan KI 4. KI 3 yang berbunyi memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang iptek, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian fakta. Kemudian untuk KI 4 yang berbunyi mencoba, mengolah, dan menguji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian, setelah kita mengetahui KI yang sudah kita gunakan, kita harus mengetahui KD juga. Apa itu KD? KD adalah singkatan dari kompetensi dasar. Nah, di sini kita menggunakan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, kompetensi dasar 3.3 berbunyi menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian, untuk kompetensi dasar 4.3 yang berbunyi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teori materi. Selanjutnya, klik teori. Oke. Dalam materi aljabar itu terdapat 4. Yang pertama itu variabel, yang kedua koefisien, dan yang ketiga konstanta, dan yang keempat operasi aljabar. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang variabel. Oke, variabel. Müller dalam bukunya pada bagian aljabar terminologi menyatakan bahwa sebuah simbol yang mewakili salah satu angka dalam beberapa set yang ditentukan disebut variabel A. Kemudian Butler dan Warren juga menyatakan bahwa variabel adalah simbol yang dapat menyajikan elemen apapun dari seperangkat elemen tertentu yang disebut domain atau set pengganti, sehingga thus it can be stated that a variable is a symbol or combination of symbols that represent
any member of a set universe. Jadi, dapat dikatakan bahwa variabel adalah simbol atau kombinasi simbol yang mewakili setiap anggota dari alam semestanya. For example, 5x kuadrat y. So, x and y here are variable. Jadi, x dan y di sini adalah variabelnya. Oke. Kemudian kita kembali lagi back. Materi selanjutnya itu koefisien. Koefisien, bagian konstanta dari variabel yang berisi dalam konteks di sini itu jumlah disebut koefisien dari variabel yang dipertanyakan. Namun, the number of variables here doesn't mean the number of object, which means addition. Jadi, jumlah variabel di sini tidak berarti jumlah objek yang berarti tambahan, but means the number of numbers of the variable which is also number symbol. Tetapi berarti jumlah nomor dari variabel yang juga merupakan simbol nomor. So that the coefficient and the relevant variables are in the context of the multiplication operation. Sehingga koefisien dan variabel yang relevan berada dalam konteks operasi perkalian. Koefisien dapat menjadi satu atau lebih simbol yang masing-masing mewakili konstanta. If no number or constant appears and is directly related to the variable in a term, jika tidak ada nomor atau konstanta muncul dan langsung berkaitan dengan variabel dalam istilah, so then the coefficient is 1 or minus 1. Maka koefisien adalah 1 atau negatif 1. Dalam 5x kuadrat ditambah 3x ditambah xy min 4x min y kuadrat min 7. Dalam contoh tersebut, koefisien dari 5x kuadrat adalah 5. Koefisien dari 3x adalah 3. Koefisien dari xy adalah 1. Dan koefisien dari min 4y adalah negatif 4. Koefisien dari min y kuadrat adalah negatif 7. Since negative 7 is a term that is not directly related to any of the variables, there is no coefficient in this term. Karena negatif 7 adalah istilah yang tidak langsung berkaitan dengan salah satu variabelnya, maka tidak ada koefisien dalam istilah ini. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut back. Materi selanjutnya adalah constant, konstanta. Oke. Konstanta dalam hal ini Butler dan Warren menyatakan bahwa konstanta adalah simbol untuk mewakili nilai tetap selama diskusi tertentu. Constant is a symbol or combination of symbol that represent certain member of a given universe. Konstanta adalah simbol atau kombinasi simbol yang mewakili anggota-anggota tertentu dari alam semesta tertentu. For example, sebagai contoh, 5x kuadrat y ditambah 3x dikurangin 12, maka negatif 12 adalah konstantanya. Jadi 12 di sini itu adalah konstantanya. Oke. Kita kembali lagi dan materi terakhir itu algebraic operation, operasi aljabar. Kemudian kita pilih, kita klik. Oke. In algebraic operation itu there are 4 operation. The first operation is addition, the second subtraction, the third multiplication, and the last division. Oke, yang pertama addition, penjumlahan. For example,
Sebagai contoh, itu terdapat dua persamaan aljabar sebagai berikut. Yang pertama, 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0, dan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 10 sama dengan 0. Apabila dua persamaan tersebut dijumlahkan, maka akan menghasilkan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 ditambah x kuadrat dikurangi 4x ditambah 10 sama dengan 0. Karena di sini ada yang mempunyai x kuadrat, di sini juga ada yang mempunyai x kuadrat, maka kita kelompokkan. Yang 2x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4x ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 0. Jadi dikelompokkan yang konstanta, yang derajatnya cuma 1, derajatnya cuma 1. Kemudian kita jumlahkan koefisiennya tadi itu dengan variabelnya itu harus sama, derajatnya harus sama. 2x kuadrat ditambah x kuadrat itu sama dengan 3x kuadrat. 3x dikurangin 4x, jawabannya negatif 1. 5 ditambah 10, jawabannya 15. Sehingga apabila dua persamaan tersebut dijumlahkan, jawabannya 3x kuadrat dikurangi x ditambah 15 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu pengurangan. Apabila dua persamaan tersebut dikurangin, misalkan persamaan awal dikurangin persamaan yang kedua, jadinya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 dikurangin. Ada tutup kurungnya ya, karena yang dikurangin itu persamaan keduanya, bukan cuma x kuadratnya saja. Jadi buka kurung, x kuadrat dikurangi 4x ditambah 10 tutup kurung sama dengan 0. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5, negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif, negatif kali positif hasilnya negatif. Sehingga 2x kuadrat dikurangi x kuadrat hasilnya x kuadrat, 3x ditambah 4x 7x, 5 dikurangin 10 hasilnya negatif 5. Sehingga apabila dua persamaan tersebut dikurangi, akan menghasilkan x kuadrat ditambah 7x dikurangin 5 sama dengan 0. Selanjutnya next, yang ketiga multiplication, perkalian. Contohnya 2a ditambah 3a plus 1 sama dengan 0. Maka 2a kali 3a itu sama dengan 6a kuadrat. 2a dikali 1 sama dengan 2a, 1 dikali 3a sama dengan 3a, 1 dikali 1 sama dengan 1. Sehingga apabila 2a ditambah 1 dikalikan 3a ditambah 1 akan menghasilkan 6a kuadrat ditambah 2a ditambah 3a ditambah 1 sama dengan 0. 6a kuadrat ditambah 5a, karena sama-sama memiliki a dan juga derajatnya cuma 1, sama-sama 1, maka 2 ditambah 3 hasilnya 5 ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga apabila 2a ditambah 1 dikalikan 3a ditambah 1 akan menghasilkan 6a kuadrat ditambah 5a ditambah 1 sama dengan 0. Yang terakhir adalah pembagian. Sebagai contoh, 10x kuadrat y pangkat 5 z pangkat 3 sama dengan 5xy kuadrat z kuadrat ditambah 10. Maka kedua ruas sama-sama dibagi dengan 5xy kuadrat z kuadrat. Kemudian 10 dibagi 5 2, x kuadrat dibagi x, y pangkat 5 dibagi 2y pangkat 3, z pangkat 3 dibagi z kuadrat z sama dengan 10. Oke. Kemudian kita kembali ke beranda, ke home, dengan cara mengklik home tadi.
Nah, selanjutnya kita akan memasuki latihan. Latihan soal di sini tersedia. Pak Adi membeli 2 kg sayuran, 3 kg telur, dan 4 kg buah dengan harga Rp100.000. Bagaimana persamaan aljabar yang akan dibentuk dalam permasalahan ini? Nah, di sini sudah tersedia pembahasannya. Pertama-tama, untuk membentuk sebuah persamaan aljabar, kita harus menentukan variabel, konstanta, dan juga koefisien. Perlu diingat kembali, variabel adalah sebuah lambang atau simbol atau gabungan simbol yang mewakili sembarang anggota pada suatu himpunan semesta. Nah, di sini untuk menentukan sebuah variabel, kita bisa memisahkan sayuran dengan variabel X, telur dengan variabel Y, dan buah-buahan dengan variabel Z. Kemudian setelah kita menentukan variabel, kita bisa menentukan konstanta. Perlu diingat juga, konstanta adalah sebuah lambang atau simbol atau gabungan simbol yang mewakili anggota tertentu pada suatu semesta pembicaraan. Nah, maka dari itu konstanta dari permasalahan yang ada pada Pak Adi ini adalah total pembelian pembelanjaan tersebut, yaitu Rp100.000. Kemudian setelah kita menentukan konstanta, kita perlu menentukan koefisien. Nah, perlu diingat juga bahwa bagian konstanta dari suku-suku yang memuat banyaknya variabel disebut dengan koefisien. Koefisien variabel yang bersangkutan. Maka dari itu, tadi kita memisahkan sayuran dengan variabel X. Nah, sayuran ini dibeli sebanyak 2 kg. Maka dari itu, koefisien dari sayuran adalah 2. Kemudian, telur. Kita tadi memisahkan telur dengan variabel Y. Kemudian, Pak Adi membeli telur sebanyak 3 kg. Maka dari itu, koefisien dari telur adalah 3. Nah, kemudian buah-buahan. Pak Adi membeli buah-buahan sebanyak 4 kg. Nah, tadi kita memisahkan buah-buahan itu dengan variabel Z. Maka koefisiennya dari buah-buahan ini adalah 4. Setelah kita menentukan variabel, konstanta, dan koefisien, kita sudah bisa membentuk persamaan aljabar, di mana persamaan tersebut berbunyi 2x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan Rp100.000, dengan x adalah sayuran, y adalah telur, dan z adalah buah-buahan. Sekian media pembelajaran aljabar dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.